Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Putih dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Siswa-siswa pelajar SMK, SMA di seluruh Indonesia, mari pada kesempatan kali ini kita akan belajar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Temanya adalah kompetisi dalam kebaikan. Apa itu kompetisi dalam kebaikan? Bagaimana bunyi bacaan Al-Ma'idah ayat 48? Bagaimana hukum tajwidnya? Mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Menelaah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan part 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Alkitab Al-Quran bil haqqi dengan membawa kebenaran. Jadi Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini membawa kebenaran, bahwa benar-benar dari Allah, bukan dari Rasulullah. Musaddiqan, membenarkan, lima, apa, baina yadaihi, yang sebelumnya, minal kitabi, dari kitab-kitab terdahulu. Jadi sebelumnya Allah sudah menurunkan kitab
ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, kitab itu fungsinya apa? Wa muhaiminan alaih, dan memelihara atasnya kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Allah itu memelihara kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi kitab Zabur itu menyempurnakan dari kitab Taurat. Kemudian kitab Injil itu menyempurnakan apa yang terdapat pada Taurat dan Zabur. Kemudian kitab Al-Quran itu menyempurnakan apa yang terdapat dalam kitab Taurat, Zabur maupun Injil. Ada syariat-syariat yang tetap dipakai, ada yang dihilangkan atau diperbarui sesuai dengan kondisi zaman yang ada pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahkum, maka putuskanlah bainahum, urusan mereka, bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan. Apa yang telah Allah turunkan, yakni kitab-kitab tadi. Jadi kalau ada masalah, maka sebaiknya perkara-perkara itu diputuskan sesuai dengan hukum Al-Quran. Wala tattabi, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran-kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi jangan memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsu dengan mengingkari kitab-kitab Allah. Likullin, untuk setiap umat, ja'alna minkum, kami jadikan di antaramu, kami berikan di antara kamu syira'atan, aturan, wa minhaja, dan jalan yang terang. Jadi setiap umat itu sudah ada pedomannya masing-masing, disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Kalau saat Nabi Musa diputuskan dengan Taurat. Taurat itu benar sesuai dengan zamannya, yakni pada zaman Nabi Musa. Zabur itu sesuai, yaitu pada zamannya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil juga benar pada masanya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran itu karena Rasulullah SAW itu adalah Nabi terakhir, Nabi penutup zaman, dan setelah itu tidak ada Nabi lagi, maka Al-Quran itu berlakunya sepanjang masa sampai akhir kiamat. Walau sya'allah, sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum, niscaya kamu dijadikan ummatan wahidah, satu umat. Ya. Jadi Allah itu bisa saja hanya menjadikan umat manusia itu satu umat saja. Misalnya orang Arab saja, orang Indonesia saja. Tetapi tidak, Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki banyaknya suku, banyaknya bangsa. Walakin, untuk apa? Akan tetapi liyabluwakum, Allah itu hendak mengujimu fima atakum, atas apa yang telah kamu berikan kepadamu, kami berikan kepadamu.
Tapi Allah itu menjadikan berbagai umat, berbagai bangsa, berbagai keyakinan itu untuk menguji bagaimana manusia itu mengimani terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan, "Fastabiqul khairat", maka bersegeralah berbuat kebaikan. Nah, di sini yang diperintahkan adalah berbuat kebaikan. Nah, berbuat kebaikan di sini mengandung arti yang luas sekali. Ya. Nah, ada ibadah mahdhah, kebaikan yang bersifat berhubungan langsung kepada Allah, seperti kita sholat, kita puasa, itu adalah kebaikan yang langsung kepada Allah, ibadah mahdhah. Ada kebaikan yang untuk sesama manusia disebut dengan ghairu mahdhah. Seperti apa? Seperti sedekah, zakat, itu adalah yang ghairu mahdhah. Gotong royong itu juga ghairu mahdhah. Ilallah yumarji'ukum jami'a, ilallah yumarji'ukum jami'a, hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Jadi semua manusia itu adalah camat, calon mayat. Nah, ketika menjadi calon mayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dengan berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dia akan dikembalikan kepada Allah. Yang di bawah hanyalah amal kebajikan. Fayunabbi'ukum, dan dia akan memberitahukan kepadamu bima kuntum, atas apa-apa fihi tahtalifun, yang telah kamu perselisihkan. Jadi nanti setelah kembali ke akhirat, Allah akan memberikan keterangan mana yang benar, mana yang hak tentang apa yang telah diperselisihkan oleh umat manusia di dunia. Sampai di sini paham ya? Kita masuk pada hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Nah, kita lihat di sini ada wa anzalna ilaika. Ada harokat panjang seperti alis ini, kemudian di belakangnya ada hamzah berharokat. Nah, wa anzalna ilaika, ini satu kalimat apa dua kalimat? Iya, dua kalimat. Cara taunya bagaimana kok itu dua kalimat? Nah, kita lihat di sini. Wa anzalna, ini satu kalimat. Ilaika, ini satu kalimat. Berarti di sini ada dua kalimat. Nah, kalau ada harokat panjang diikuti oleh hamzah, tidak dalam satu kata atau di kalimat yang lain, maka dinamakan apa? Ya, dinamakan mad jaiz munfasil. Nah, apa itu mad jaiz munfasil? Mad itu artinya panjang. Jaiz munfasil boleh dipisah. Ini terpisah. Anzalna dengan ilaika. Nah, jadi yang namanya mad jaiz munfasil adalah jika ada mad tabi'i bertemu huruf hamzah atau alif dalam kata yang berbeda, maka huruf tersebut dibaca panjang. Panjangnya berapa? Boleh 5 harokat atau 2,5 alif. Mad tabi'i masih ingat ya? Mad tabi'i itu cirinya kalau fathah diikuti oleh alif. Kalau kasroh diikuti oleh ya. Kalau dhammah diikuti oleh wawu. Nah, di sini adalah fathah diikuti oleh alif. Nah, kemudian bertemu dengan hamzah.
Nah, dalam kata yang berbeda. Hamzah ini dalam kata yang berbeda. Maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Nah, kalau ada mad tabi'i atau mad tabi'i yang bertemu dengan alif atau hamzah, tapi dalam satu kata, itu nanti dinamakan dengan mad wajib. Ya, jadi kalau jaiz itu dipisah, kalau wajib bersatu. Paham ya? Mad jaiz pisah. Ada dua kata. Itu namanya mad jaiz. Ya. Kalau dalam satu kata namanya mad wajib. Wajib satu kata, jaiz dua kata. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kita lanjut. Nah, musaddiqal lima. Nah, ada fathah tanwin. Di belakangnya ada huruf lam. Fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Bacaan apa? Ayo, bacaan apa? Yaitu yang di pojok sudah ngaco. Iya, bacaan idgham bila gunnah. Ya, nah, idgham artinya lebur atau masuk. Bila gunnah dengan tidak mendengung. Idgham bila gunnah yakni jika nun sukun atau mati bertemu huruf ro atau lam, maka bunyi en dimasukkan atau dilebur ke huruf berikutnya dengan tidak mendengung. Nah, musaddiqal lima. Tulisannya musaddiqon. 5. Tapi bacanya bukan musaddiqon. Kenapa? En-nya, en dimasukkan, dilebur ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah lam. Maka bacanya qoli. Musaddiqal lima. Nah, itu idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2. Lam dan ro. Selanjutnya terdapat kata-kata wa muhaiminan alaih. Nah, di sini ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ain. Nah, kemudian ada lagi laih. Fathah diikuti oleh ya mati. Ada 2 hukum bacaan di sini. Kita bahas yang pertama dulu yang fathah tanwin bertemu dengan ain. Kira-kira bacaan apa? Ya, yang mendengarkan sambil tiduran, ayo. Itu, iya. Ternyata sambil tiduran juga tetap cemerlang. Idhar halki. Idhar artinya jelas. Halki artinya tenggorokan. Kenapa disebut tenggorokan? Karena huruf-huruf yang keluarnya, makhorijul hurufnya dari tenggorokan. Ya, ada ha, ho, ain, ghain, hamzah, ha. Semuanya huruf-huruf itu keluarnya makhorijul hurufnya dari tenggorokan. Apa itu idhar halki? Yakni jika nun sukun atau mati bertemu dengan huruf tenggorokan tadi. Huruf tenggorokan ada ha, kho, ain, ghain, hamzah, ha. Nah, maka cara membacanya adalah dibaca dengan jelas. Wa muhaiminan a'a. Wa muhaiminan a. Tidak boleh berdengung. Nah, sekarang yang belakang apa? Alaih. Bacaan apa ya alaih? Alaih. Ya, tuh yang sedang serius sekali ini. Ayo, apa? Iya,
Betul sekali. Yang tiduran aja bisa, apalagi yang serius. Pasti bisa. Namanya mat layin. Apa itu mat layin? Mat itu artinya panjang, layin itu artinya lunak atau lembut. Nah, mat layin itu cirinya ada dua. Kalau dia fathah diikuti oleh wawu atau fathah diikuti oleh ya mati. Itu dinamakan dengan mat layin. Ya, jadi yang namanya mat layin adalah jika ada huruf wawu, wawu sukun atau mati, atau ya sukun atau mati, didahului huruf yang berbaris atau berharokat fathah dan bertemu huruf hidup di akhir ayat atau wakof, maka bunyi u atau i dibaca panjang dan lunak sebanyak 2 harokat atau 1 alif. Ya, itu mat layin. Layin bunyinya alai. Jadi bacanya dibaca panjang dan lunak 2 harokat. Alai. Itu namanya mat layin. Fahkum bainahum. Ada 2 lagi. Ada memati ketemu ba. Oh, belakang juga memati ketemu ba. Berarti ini sama. Ya. Ayo, yang sedang gigit pulpen. Iya, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya ikhfa itu samar atau ringan. Syafawi artinya bibir. Ikhfa syafawi jika mem sukun atau mati bertemu huruf ba, maka bunyi dibaca samar atau ringan. Nah, ikhfa syafawi itu gampang sekali karena hurufnya hanya 1. Mem mati ketemu ba. Itu saja. Yang lainnya tidak ada. Itu ikhfa syafawi. Anzalallah. Nah, ada. Sebenarnya di sini ada 2 ya. Ada nun mati ketemu za. Ada lafzul jalalah Allah. Sebelum lafzul jalalah Allah ada harokat fathah. Kalau yang nun mati ketemu za, kira-kira bacaan apa ya? Sudah pada tahu ya, betul, ikhfa ya. Ikhfa. Kalau yang Allah bacaan apa? Ya, yang sedang sambil kipas-kipas. Iya, tafhim. Mufahhamah. Apa itu mufahhamah? Yakni jika lafzul jalalah atau lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharokat atau bertanda fathah atau dhammah, maka bunyi al dibaca tebal. Bacanya anzalallah. Bukan anzalallah, tapi anzalallah. Itu yang disebut dengan lam tafhim. Ada bacaan ahwa ahum amma. Nah, tadi di sini yang kita lingkari memati ketemu ain. Tapi sebenarnya di awal tadi sudah Ibu terangkan ada harokat panjang diikuti oleh hamzah. Kalau dalam satu kata namanya mad wajib muttasil, kalau tidak dalam satu kata namanya mad jaiz munfasil. Nah, kira-kira kalau ahwa ahum, wa ini bisa dipisah atau tidak? Oh, tidak, karena ini dalam satu kata. Maka ya, kalau dalam satu kata
dinamakan dengan mad wajib muttasil. Nah, ini yang kita lingkari adalah mim mati ketemu ain. Nah, kalau mim mati ketemu ain, bacaan apa? Ya, pinter sekali. Ya, idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas. Syafawi tetap bibir. Nah, idhar syafawi jika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain dengan mim dan ba. Ayo tadi yang ketemu ba namanya apa? Iya, ikhfa syafawi. Kalau mim mati ketemu mim, iya, itu mimi. Terima kasih anak-anak, pinter-pinter semua. Ja'aka. Nah, barusan Ibu terangkan. Kalau yang mendengarkan pasti ingat ada harokat panjang di belakangnya hamzah. Iya, kalau pada berebutan semua. Betul, mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib muttasil harus disambung. Ja aja tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Harus jadi satu baru berarti. Ja'aka. Nah, apa itu mad wajib muttasil? Jika ada mad tapi bertemu huruf hamzah atau alif dalam satu kata, maka huruf tersebut dibaca panjang. Panjangnya berapa? 6 harokat atau 3 alif. Ya, sudah mulai pintar semuanya. Kita lanjutkan. Minkum. Nah, ada non mati ketemu kaf. Iya, langsung pada ditepok semuanya. Sudah pada nempok semua. Ikhfa hakiki, Bu. Ikhfa hakiki. Iya, betul sekali. Ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samad, artinya ringan. Hakiki benar-benar atau sungguh-sungguh. Ikhfa hakiki jika nun sukun atau mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Maka bunyi en dibaca samar atau ringan. Kita lanjut ya. Iya, kita ummatawa. Ada tanwin belakangnya wawu. Tanwin belakangnya wawu. Bacaan apa? Bacaan apa? Iya, itu gombiunah 100. Ya, itu gombiunah adalah idgham itu artinya lebur atau masuk. Bigunnah dengan mendengung. Nah, jadi yang namanya idgham bigunnah jika nun sukun atau mati bertemu huruf mim, nun, wawu, ya. Maka bunyi an dimasukkan atau dilebur ke huruf berikutnya dengan mendengung. Ummatawa. Tawa. Nah, jadi lebur sambil dengung, jangan tawa. Ya. Tawa. Paham? Nah, fastabiqul khairat. Al-khairat. Di sini ada alif, lam. Di atas lam ada harokatnya mati. Ya, minggu lalu sudah belajar tentang alif lam komariah dan alif lam syamsiyah. Masih ingat ya? Nah, kalau masih ingat ini bacaan apa? Iya, betul. Pinter lagi. Memang hebat semuanya anak-anakku ini ya.
Izhar Komariah atau alif lam Komariah. Ibu bangga ya dengan kalian semua. Izhar itu artinya jelas, Komariah artinya bulan. Izhar Komariah, jika alif lam bertemu huruf hijaiyah, ada alif, ba, jim, ha, ho, ain, wain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, atau ya, maka bunyi al dibaca jelas. Ciri dari izhar komariah adalah huruf alif lam bertanda sukun. Huruf alif lam bertanda sukun. Ya, ini ciri dari alif lam komariah atau izhar komariah. Asal ada alif lam dan alnya, lamnya jelas terbaca, itu yang namanya izhar komariah. Fihi. Bacaan apa ya? Belum pernah, Bu. Oke, Ibu terangkan ya. Fi disebut dengan bacaan matobi'i. Nah, sudah pernah, cuma masih ingat-ingat lupa ya. Nah, matobi kan paling gampang. Kalau ada kasroh belakangnya, kasroh itu ini ya, kasroh belakangnya ya. Kalau ada dhammah belakangnya wawu. Kalau ada fathah belakangnya alif. Nah ini kasroh. Belakangnya ya. Maka dinamakan matobi'i. Oh iya Bu. Ingat sekarang Bu. Ya, sip ya. Tahtalifun. Tulisannya tahtalifuna. Bacaan tahtalifuna. Bacanya tahtalifun. Ayo bacaan apa? Wah, semuanya tunjuk jari. Iya, mat arid lisukun. Nah, apa itu mat arid lisukun? Mat itu artinya panjang. Arid lisukun bertemu huruf yang dibaca mati atau disukunkan. Jadi, yang namanya mat arid lisukun, jika ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang dibaca mati atau sukun, karena berada di akhir ayat atau wakof. Wakof itu berhenti. Maka huruf tersebut dibaca panjang 4 harokat atau 2 halif. Ya, ini kan nun. Nunnya berharokat fathah. Tapi disukunkan, dimatikan. Maka dinamakan mat arid lisukun. Sekali lagi Ibu ingatkan, mat arid lisukun selalu berada di akhir kata. Ya, ada pertanyaan? Boleh bertanya. Nah, untuk menguji kepahaman Anda, ini ada latihan soal. Silahkan dikerjakan. Kemudian nanti dikirimkan di Google Classroom. Ibu tunggu ya. Ya, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada kali ini. Mari sebelum kita akhiri pelajaran, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bermanfaat dan berbarokah. Mempunyai manfaat dan barokah bagi Anda dalam kehidupan bermasyarakat. Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa masih ada pertemuan kedua, yakni membahas tentang isi kandungan, tafsir,
dan juga penerapan karakter dari surat Al-Maidah ayat 48. Ya, jangan lupa tonton video Ibu berikutnya. Like, comment, and subscribe. Silahkan kalau Anda suka dengan video Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.